Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Joe Laundry TV. Mau lewat langsung ke depan, tidak mau balik lagi deh nanti. Balik lagi dong. Nah. Pakai tangan udah ditapuk. Teman-teman semuanya, malam kali ini ada kabar gembira sekaligus ada kabar yang kurang baik dari gue dan sengaja gue kontenin setelah hampir 2 minggu ya, 2 minggu lah ya, 2 minggu pas, besok ya 2 minggu pas aku kena musibah jatuh dari kamar mandi. Terus ya kemarin udah diceritakan lah ya, dan sekarang teman-teman kabar gembiranya adalah alhamdulillahirrabbilalamin, setelah proses 2 minggu saya berobat, saya terapi ya kan, terus berkat doa kalian semuanya juga, alhamdulillah saya udah bisa duduk kayak gini, udah bisa duduk. Mungkin kalau jalan jauh masih terasa sakit ya. Ini juga duduk juga sebenarnya cuma sebelah doang bantangannya. Terus kabar gembiranya saya udah bisa jalan lalu lalang, jalan warawiri gitu, alhamdulillah. Nah teman-teman, sekarang adalah kabar nggak enaknya, yaitu mungkin kabar yang apa ya, mungkin kabar yang datangnya dari salah satu orang yang pernah gua kontenin, yaitu Pak Johannes. Nah Pak Johannes ini udah hampir seminggu lebih pas saya lagi sakit ya, gue dapat info dari tempat yang menampung Pak Johannes, yaitu di salah satu perusahaan yang istilahnya lagi membiasakan Pak Johannes ini tinggal di luang lingkup tempat kerja biar Pak Johannes bisa bekerja. Tujuan awalnya seperti itu, membawa Pak Johannes ke tempat kerja itu biar dia bisa berdialog, terus biar komunikasi sama orang-orang sekitar. Dia tinggal di ruang lingkup kerja, dia juga nanti terbiasa nih, jadi dia nggak menyendiri terus. Mungkin nanti depresinya juga bisa sedikit-sedikit berangsur-angsur akan memulih lebih baik gitu kan. Namun tetapi teman-teman, gue dapat laporan dari salah satu donatur, Ko Ayung, nelpon, Bang Jo, katanya Johan kabur. Nah sengaja baru saya kontenin sekarang, padahal infonya udah dari kemarin. Karena apa, saya tuh udah nggak mikirin konten, tapi bener-bener lagi mikirin kesembuhan ya kan. Nah si Koko Ayung ini, dia memberitahu ke saya kalau misalkan Johannes ini tuh bisa dicari lagi apa enggak gitu. Nah di situ saya lagi ngerenung itu kan sambil mikirin penyakit, tapi saya juga tetap masih pikiran saya tuh masih ke Johannes gitu. Kok bisa gitu? Saya lihat videonya, kok Ayu ngirimin potongan video dari CCTV. Ternyata Johan ini sebelum kabur di tempat kerja salah satu pergudangan yang ada di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang mungkin ya, dia sempet teleponan sama ibunya. Nah kalian harus tahu dulu, dia kabur dari tempat kerja ini tuh nggak ujug-ujug gitu, tapi dia sebelumnya telepon sama ibunya bahwa dia bercerita kalau dia itu nggak betah di tempat kerja, seperti nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, karena memang ya dia memang butuh
masih butuh apa namanya, masih butuh pantauan gitu, masih butuh pantauan, masih butuh obat supaya dia cepat pulih gitu kan. Namun dia ngerasa bahwa dirinya tuh seperti dikerangkeng gitu, seperti di penjara, nggak bisa warawiri yang sebagaimana dia biasanya di daerah asalnya dia waktu kita ketemukan gitu kan, di Tenjo. Waktu di Tenjo kan teman-teman bisa tahu kan, Johan ini dia bisa warawiri kemana-mana ya kan, jalan-jalan ya kayak gitu. Mungkin pas di tempat yang baru setelah dia pulang dari rumah sakit, ya kita anggap dia ini masih butuh perhatian gitu kan, makanya belum kita lepas, kita taruh di salah satu perusahaan biar istilahnya tujuan kita adalah biar Johannes ini terbiasa dengan ruang lingkup yang banyak orang, terus dia bisa berkomunikasi gitu, tujuan awalnya. Namun dia sempat cerita ke Ko Ayung lewat via phone karena dia udah punya handphone ya. Katanya dia nggak betah di situ, nggak betah, pengen pindah, nggak bisa keluar karena memang dijaga sama security juga, nggak bisa keluar dari lokasi tempat kerja itu. Nah setelah telepon Ko Ayung, dia telepon sama ibunya, dia juga bercerita dia nggak betah. Entah kenapa setelah telepon sama Ko Ayung dan telepon sama ibunya, dia tuh seolah-olah punya keinginan untuk kabur. Nah, dia mungkin nyari celah, dapatlah kesempatan untuk kabur. Mungkin security-nya lagi di depan, dia nyari ada lokasi untuk lari di daerah di kawasan belakang gitu. Kawasan belakang cuman disorot CCTV aja, tapi ada jalan untuk dia kabur. Dia naik pagar, dia nyeplosin diri ke pagar, terus dia lari gitu. Lari, ada hilang jejak. Gue teleponin tuh nomornya Johan, gue kan kebetulan punya nomor Johan, itu nggak diangkat-angkat. Ko Ayung juga sama nelpon Johan, gak diangkat-angkat. Ibunya juga telepon, gak diangkat-angkat. Nah itu saya dapat kabar lagi sehari sesudah Johan kabur. Ada salah satu viewer saya di aplikasi sebelah ya, di aplikasi TikTok. Ada viewer saya yang dari aplikasi TikTok itu memberitahu kepada saya lewat DM bahwa Johan katanya ada di Tenjo. Dia nge-DM, "Bang, kok di sini Johan ada di sini lagi?" Nah, kebetulan saya memang belum upload video Johan yang lagi kabur itu karena memang saya belum ada kepikiran untuk upload apapun lah, karena badan saya masih benar-benar nggak bisa gerak karena tulang ekor saya kena kan, ada kayak saraf kejepit gitu. Saya benar-benar nggak bisa gerak sama sekali, jadi udah blank pokoknya. Tapi saya mikir lagi gitu, waduh, Johan istilahnya jadi terlunta-lunta lagi gitu. Saya upload lah, ternyata viral lagi di TikTok sama di YouTube, di short saya publikasiin supaya teman-teman sedikit mengetahui juga soal Johan. Cuman emang saya belum ngasih statement apapun tentang Johan gitu. Sampai saat ini, baru kali ini kan saya bikin statement untuk Johan, karena memang saya perlu untuk ngasih informasi ke teman-teman semuanya. Kalau Johan itu dalam satu hari dia dari perbatasan Jakarta dan Tangerang, dia udah nyampe lagi di Bogor. Itu jalan kaki, bisa jadi naik kendaraan bisa jadi. Cuman yang herannya kok dia bisa tahu gitu arah jalan ke daerah sono gitu. Kebetulan dia bawa handphone di tasnya tuh, dia bawa uang juga, bawa uang. Mungkin bisa jadi dia naik motor atau diojekin. Karena sebelumnya Ko Ayung ini ngasih uang katanya ke Johan, dan ada uang juga dari para istilahnya viewer saya yang nitip ke saya kasihkan ke Johan. Ya, alhamdulillah disimpan sama Johan gitu ya. Nominalnya lumayan juga sih, lumayan besar, jadi dia
kayaknya dari perbatasan Tangerang sama Jakarta ini ke Tenjo itu dia naik mobil bisa jadi, karena memang sehari dia udah nyampe lagi ke sono. Mungkin itu aja sih kalau penjelasan Johan kabur dari tempat kita, istilahnya ngasih tempat untuk Johan gitu kan, tetapi Johannya memang gak betah dan dia kabur. Bukan kita yang ngebiarin, tapi memang dianya kabur. Kita juga istilahnya mencari Johan gitu kan. Nah, ketemulah titik terang informasi kalau ibunya mau datang ke Indonesia. Terus kita juga lagi nyari, istilahnya nyari jalan keluar untuk Johan, biar apa namanya ya solusi terbaik untuk Johan. Karena tuh Ko Hayung ini bener-bener dia peduli banget sama Johan. Dia lagi berpikir gimana caranya Johan mau diajak ke tempat yang layak, namun dia harus diobatin juga. Soalnya kalau tetap di situ ya istilahnya ya dia bakal terus flashback pemikirannya. Namun kita juga nggak terlepas dari keputusan keluarganya. Kita mau nunggu dulu dari pihak keluarganya mau gimana gitu. Karena kita walaupun kita berusaha jalan keluar ini, tapi keluarganya belum nyampe, belum ada komunikasi intens untuk sama keluarganya. Kita juga bingung gitu. Dan teman-teman, insya Allah secepatnya saya bakal ke Tenjo lagi, mau ke Johan lagi, mau saya ngobrol lagi sama Johan, mau lihat kondisi Johan itu seperti apa. Mungkin segitu aja teman-teman. Nanti kalian tunggu videonya gue ke Tenjo, gue semperin Johan, dan gue mau lihat sikonnya Johan. Terlepas kepentingan gue, istilahnya bukan hanya sekedar konten, tapi memang gue masih punya tanggung jawab. Dan pihak dari donatur juga tetap masih punya tanggung jawab untuk Johan, karena masih kita tuh istilahnya belum final gitu, belum finish, tugas kita itu belum finish. Jadi minta doanya untuk kita semuanya bakal ngebujuk Johan lagi teman-teman. Ya segitu aja informasi dari saya, John Andre TV. Minta restu dan doanya. Minal aidin wal faidin. Kebetulan juga ini bulan puasa kan, mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita di tahun ini Allah permudah kayak gitu teman-teman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.